Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sici Nirta Sunisti dengan NIM 2011250046 Prodi PIAUD kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Pengembangan Kognitif, Kreativitas, dan Bahasa dengan dosen pengampu Septi Fitriana MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, lebih baik. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai menyimak cerita yang Bunda berikan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sudah tahu belum judul cerita kita hari ini? Belum. Baiklah, hari ini Bunda akan menceritakan kisah tentang Malin Kundang. Simak baik-baik ya anak-anak, nanti Bunda akan memberikan pertanyaan. Baik Bunda. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah keluarga miskin yang terdiri dari seorang ibu dan anak satu-satunya yang bernama Malin Kundang. Bapak Malin Kundang sudah tiada ketika dia masih bayi. Sedangkan Ibu Malin bekerja sangat keras sepanjang hari agar mereka bisa makan dan bertahan hidup. Sang anak, Malin Kundang, adalah anak baik dan pintar. Meskipun agak sedikit nakal, ia selalu membantu ibunya setiap saat dan sangat mencintainya. Tidak terasa, waktu cepat berlalu. Malin pun tumbuh menjadi pria pintar, tampan, dan kuat. Namun, meskipun ia dan ibunya bekerja sangat keras, masih saja mereka tetap miskin. Akhirnya, Malin pun sedih melihat ibunya masih bekerja di waktu tuanya. Ia akhirnya meminta izin pergi untuk mencari kerja di kota. Mak, saya ingin pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Jangan tinggalkan ibu sendiri, anakku. Tapi saya harus pergi, Mak. Saya tidak mau melihat Mak bekerja keras seperti ini. Saya janji saya akan kembali ketika sukses nanti. Akhirnya, dengan perasaan berat hati, sang ibu pun merelakan anaknya pergi ke kota. Pada keesokan harinya, Malin pergi ke kota besar dengan menumpang sebuah kapal besar. Sang Malin adalah pria yang tampan, cerdas, dan kuat. Hal ini membuat banyak gadis jatuh cinta, termasuk juga putri saudagar terkaya di kota tersebut. Ternyata Malin juga jatuh cinta padanya. Oleh karena itu, untuk menikahi gadis itu, ia bekerja sangat keras. Ia bahkan mengubur semua masa lalunya, mulai dari asal, bahkan ibu kandungnya sendiri. Hingga akhirnya mereka menikah. Kemudian ia pun menjadi orang terkaya di kota dengan memiliki banyak rumah, kapal dagang, dan banyak buruh atau budak. Sang Malin pun hidup dengan sejahtera saat itu. Namun, dia lupa akan ibunya yang selalu menunggu anaknya kembali setiap pagi di tempat laut. Ia lupa ibunya sangat mencintai dan merindukannya. Namun, Malin tidak pernah kembali. Pada suatu hari, istri Malin ingin pergi liburan di pulau seberang yang memakan waktu 3 hari perjalanan menggunakan kapal. Malin pun menyiapkan kapal besar mewah miliknya untuk berlayar ke sana.
Namun, di tengah perjalanan ke sana, badai menghadang laju kapalnya sehingga menyebabkan kapal harus berlabuh di pulau paling terdekat. Tak disadari, ternyata pulau tersebut adalah pulau di mana Malin dilahirkan. Langka sekali, sebuah kapal mewah besar berlabuh di pulau di mana semua warganya adalah nelayan ikan. Pada saat kapal tersebut berlabuh, ramai warga yang tinggal dekat pelabuhan datang untuk melihat dan berkumpul. Termasuk pula ibunya Malin Kundang. Sang ibu pun terkejut dan menangis senang. Ia melihat Malin di kapal tersebut. Ia melihat Malin kembali untuk menemui sang ibu. Dengan terburu-buru, sang ibu pergi menemui anak tercintanya, Malin. "Hei, apakah itu kau, Malin? Apakah itu kau, anakku yang tercinta? Saya ibumu. Kamu masih ingat?" "Hah? Anak? Ia bilang kamu adalah anaknya. Apakah itu benar, Malin? Wanita miskin, bau, tua ini adalah ibumu." "Hah? Bukan istriku. Aku tidak tahu wanita miskin ini. Aku tidak tahu kamu wanita tua, miskin, bau." Jawaban dari Malin tersebut sungguh melukai hati ibunya. Sang ibu pun menangis. Ia tidak percaya anak kandungnya akan melakukan hal buruk itu padanya. Dengan pasrah, ia berdoa kepada Tuhan yang kuasa untuk membalas apa yang telah anaknya perbuat kepada dirinya. Tak disangka, tiba-tiba angin bertiup kencang dan badai bergemuruh dengan hebat. Kemudian, Malin dan istrinya kembali ke kapal untuk berlindung. Badai tersebut menjadi lebih buruk dan menghantam kapal Malin hingga menghancurkannya. Hampir setiap orang yang berada di dalam meninggal, termasuk juga istri Malin Kundang. Tak disangka, Malin sendiri terkutuk dan tubuhnya berubah menjadi batu menyatu dengan karang. Nah, itulah cerita tentang Malin Kundang. Sekarang Bunda akan bertanya kepada anak-anak, kenapa ya Malin Kundang dikutuk menjadi batu oleh ibunya? Karena ibunya sakit hati. Karena Malin Kundang tidak menganggap ibunya, sehingga Allah sangat marah dan Malin pun dikutuk menjadi batu. Iya, betul sekali. Malin tidak mengakui ibunya sendiri dan membuat ibunya sakit hati oleh sikap sombongnya. Sekarang pertanyaan kedua ya. Ya Bunda. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita Malin Kundang? Nah, pelajaran yang kita dapat yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita, karena orang tua kita sangat berjasa bagi hidup kita. Kita sebagai seorang anak haruslah berbakti kepada orang tua dan selalu patuh terhadap nasihatnya, dan buatlah orang tua selalu bahagia. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, itu saja cerita kita hari ini. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.